Gil selalu menyempatkan diri untuk mendampingi sang istri yang memiliki banyak keinginan saat mengidam. Kali ini permintaan Safia bukan hanya sekedar makanan, tapi juga ingin membeli perlengkapan bayi. "Apa kamu nggak capek, sayang?" tanya Gil yang mengelus perut istrinya yang kian membesar. "Kamu kan tahu aku sudah menginjak 7 bulan. Udah semakin besar." Gil melindungi istrinya dari para pria yang berpapasan dengan sang istri di lantai 2 mall. Dia merangkul erat bahu Safia. "Aku cuma nggak mau kamu capek. Nanti aku bisa suruh bibi atau orang-orangku untuk menyiapkan semuanya." Safia berhenti di tengah jalan menuju gerai yang menjual perlengkapan bayi. "Mas, aku sangat menantikan momen ini. Momen di mana aku dan kamu memilih baju untuk bayi kita, terus mendekorasi kamarnya." "Ya, ya. Aku ikuti saja apa maumu, sayang." Senyum itu tampak jelas bisa Gil rasakan lewat mata Safia. Safia tak percaya bisa menaklukkan seorang CEO yang angkuh dan arogan dalam waktu 5 bulan pernikahan. Lalu sekarang sudah menginjak 7 bulan pernikahan, Safia semakin merasa Gil mencintainya secara ugal-ugalan. Bukan karena Safia sekedar mengandung benih CEO di rahimnya, tapi Gil benar-benar menunjukkan rasa cinta itu dengan menerima segala lebih dan kekurangannya. "Terima kasih sayang. Kamu kenapa setiap hari selalu berterima kasih padaku, Sa? Sudah kewajibanku untuk membuatmu tersenyum. Kamu ingat 7 bulan yang lalu saat kita pertama kali memutuskan menikah?" Gil tergelak mengingat kebodohannya. Allah itu maha pembolak-balik hati, kamu mampu membuatku tenang. "Terima kasih sayang, atas pujianmu." "Terima kasih lagi." Gil menggelengkan kepala. "Iya, karena kamu sudah menjadi suami paling keren dunia dan akhirat. Terima kasih untuk semuanya." Safia tiba-tiba memeluk suaminya di tengah keramaian. Gil membalas pelukan istrinya. Rasanya menenangkan jika menerima dan menurunkan ego dalam mencintai seseorang. "Ayo, nanti di rumah saja kamu peluk aku sepuasnya. Nanti orang-orang pada ngiler. Kasian yang pada jomblo pada ngeliatin kita." Safia melepaskan dekapannya. "Bilang saja kamu malu." Gil menyeringai. Dia tetap menggenggam tangan sang istri untuk berjalan lebih jauh lagi di mall itu. Meski begitu, Safia tetap bermanja ria dengan suaminya. Tidak malu lagi menunjukkan betapa dia mencintai CEO itu. "Gil." Gio dengan kemeja putih yang rapi menghadang mereka. "Gio, kalian berdua kenapa ada di sini?" Safia belum pernah dikenalkan dengan teman-teman terdekat Gil. Ia juga belum terlalu mengenal Gio. Meski sesekali pernah melihatnya di kantor dulu. "Bro, sibuk sekarang. Kamu bisa melihatnya sendiri." Gil mengelus perut istrinya yang diselimuti gamis motif bunga. "Sudah lama kita tidak makan siang. Bolehlah dikenalkan dengan istrimu ini. Kenalkan aku Gio. Kamu pasti pernah mendengarku. Aku sahabat Gil dari SD." Gio mengulurkan tangan. Safia menangkupkan tangan. "Aku Safia." Wanita bercadar hitam itu merasa aura yang tidak menyenangkan dari diri Gio. Namun, dia mencoba untuk menepis prasangka. "Aku tidak bisa Gio. Istriku mengajakku untuk memilih baju untuk bayi kami nanti. Bagaimana Sa? Aku sepertinya harus meminta izin pada pawang CEO ini." Meski Gio berbicara tampak hangat, tapi Safia merasa tak nyaman dengan pria itu. Gil menyerahkan keputusan pada Safia lewat mata almondnya. "Ya sudah, kita juga belum makan kan Mas? Boleh deh. Nah, begitu dong. Kamu memang istri yang baik, Sa." Ketiganya berjalan menuju food court yang ada di lantai 2 mall itu. Gil dengan sigap memilih makanan untuk istrinya.
Dia memastikan bahwa tidak ada makanan laut yang membuat Safia bisa alergi. Gio sejak tadi mengamati Gil yang cukup. Gil menoleh pada Safia. Ayolah. Damar itu teman kita. Itu hanya untuk 1 malam. Gil menyodorkan gelas air putih untuk istrinya. Oh, kamu ingin meminta persetujuan dengan istrimu lagi. Apa kamu mau mengizinkan suamimu untuk pesta bujang nanti? Isinya pria semua kok. Uhuk. Uhuk. Safia hampir tersedak karena terus didesak Gio. Permisi, aku mau ke toilet sebentar. Safia berjalan buru-buru. Ia tak tahu kenapa instingnya mengatakan bahwa Gio bukanlah teman yang baik untuk Gil. Bukan tanpa alasan Safia bersikap seperti itu. Dia sudah punya pengalaman dikhianati oleh orang yang sudah dianggap sahabat. Kenapa aku merasa Gio tidak menyukaiku? Safia memandang ke arah cermin di toilet. Safia mengirim pesan pada Gil. Safia, sayang, aku mau pulang saja. Aku mual-mual. Gil, aku menunggumu di depan toilet. Safia menghela napas panjang. Dia tak ingin lebih lama bertemu dengan Gio. Gil merentangkan tangannya saat Safia keluar dari pintu toilet. Sayangku. Safia berjalan cepat ke arah suaminya. Masuk ke dalam rangkulan hangat yang menenangkannya. Aku tahu kamu merasa tidak nyaman. Safia menodongak. Menatap betapa indahnya hidung bangir Gil. Kamu akan datang ke pesta bujang. Mana mungkin aku datang ke acara begituan. Lagi pula tidak berfaedah. Memangnya isi pesta bujang ada apa sih, Mas? Gil berhenti saat berjalan. Kamu gak mau bukan aku pulang dalam keadaan teler? Astagfirullah. Kan benar firasatku. Aku punya pengalaman buruk karena salah memilih lingkungan pergaulan. Gil menaikkan satu alisnya. Lingkungan yang baik akan membentuk kita menjadi pribadi yang baik. Pernah dengarkan Mas, kalau kita berteman dengan penjual minyak maka kita akan kecipratan baunya. Gil tahu Safia sedang menasehatinya secara halus agar tidak berteman dengan Gio. Sebab, pria itu bisa membawa pengaruh buruk. Satu hal yang Gil sukai dari istrinya, dia tak pernah memberi cap orang lain itu buruk. Namun, dia memilih kata-kata yang baik dalam menasehati. Iya, sayang. Gil terus menggenggam tangan bidadarinya. Keduanya tidak jadi berbelanja baju. Safia mencari kebahagiaan lain dengan berbelanja ke supermarket untuk memasak yang enak. Gil menatap foto dia dan istrinya di meja kerja. Tersenyum dengan penuh rasa syukur karena dia bisa mencapai titik ketenangan. Permisi, Pak. Asistennya masuk ke dalam. Hari ini Bapak ada agenda makan siang dengan CEO Anantara Group. Semuanya sudah siap. Gil merapatkan jas hitamnya. Tim mereka juga sudah tiba di restoran yang sudah dijanjikan. Gil melonggarkan sedikit dasinya. Ya sudah, kita berangkat sekarang. Tak lupa Gil mengirim pesan untuk istrinya saat di dalam mobil. Gil, sayang, aku pulang agak malam. Jangan menungguku. Kamu langsung tidur saja. Safia, semangat ya, sayang. Semoga pekerjaanmu lancar. Gil kembali tersenyum saat Safia mengirimkan foto selfie-nya yang begitu cantik. Baginya itu adalah vitamin dan pengganti kopi agar tidak ngantuk di siang hari. 1 jam kemudian. Pak, kita sudah sampai. Gil berjalan bersama dengan beberapa orang timnya. Mereka bukan hanya makan siang biasa, tapi akan ada transaksi untuk kerjasama antara kedua perusahaan. Maaf, CEO kami meminta untuk Tuan Gil saja yang masuk ke dalam ruangan. Gil menyipitkan mata. Kalian makan saja di tempat lain. Mungkin Pak Anan ingin membicarakan hal yang lebih intens. Baik, Tuan.
Asistennya membawa yang lain untuk pergi dari pintu ruangan VIP restoran itu. Gil masuk ke dalam ruangan bernuansa Jepang. Namun, dia berhenti melangkah saat mendapati wanita yang mengenakan mini dress dan memperlihatkan dua gumpalan besar tercetak nyata. Wanita muda yang mengenakan mini dress warna merah itu berlenggak-lenggok menghampiri Gil. "Apa kabar Tuan Gil?" Suaranya serak nan menggoda. Gil menoleh ke arah lain. "Di mana Tuan?" "Anan. Kenapa dia mengirim kamu datang ke sini?" "Aku Taraf, anaknya Pak Anan. Aku didelegasi oleh ayahku untuk membicarakan transaksi ini." Gil mendesah ringan. "Apa maksudmu memintaku datang sendiri ke ruangan ini? Kamu benar-benar sangat tampan." Taraf kian mendekat. Gil lekas duduk dan memperlihatkan cincin pernikahannya pada Taraf. Taraf melebarkan matanya. Namun, dia tak peduli dengan status pria itu. Kalau tertarik dia pasti akan ugal-ugalan mendapatkannya. "Aku sangat tertarik denganmu." Taraf sengaja menaikkan dressnya lebih tinggi. Gil sudah hilang kesabarannya. Dia berdiri. "Aku sudah menikah. Kalau kerjasama ini mau berlanjut bersikaplah dengan sopan. Kamu tidak bisa menggunakan cara murahan untuk mendapatkan proyek ini. Permisi." Gil menghempaskan daun pintu untuk pergi dari sana. Lagi pula dia tak mau berkholwat dengan wanita yang jelas bukan mahramnya. Taraf memang cantik. Namun, Gil tak suka dengan wanita yang memperlihatkan cara murahannya untuk menggoda pria. Gil tidak akan goyah hanya karena wanita itu berpakaian mini. Setiap hari dia bersama istri yang cantiknya lebih mempesona dari Ainul Mardihah yang katanya bidadari tercantik di surga sana. "Tuan, kenapa keluarnya cepat?" Pria itu bahkan belum sempat meneguk es kopinya. "Lain kali pastikan aku akan bertemu dengan orang yang sudah dijanjikan. Jangan sampai seperti ini lagi. Sangat memalukan." Gil menghela nafas panjang. Asistennya baru mengerti saat wanita berambut blonde panjang itu keluar dengan pakaian kurang bahannya. "Maaf, Tuan, saya akan mengeceknya dengan cermat lagi." Gil berjalan cepat. Dia jadi teringat istrinya di situasi seperti itu. Sementara itu Safia sudah mulai menjalani pekerjaan mulianya menjadi volunteer. Dia ikut serta membantu anak-anak di sana dalam memahami Al-Quran. "Sa, ini sudah waktunya makan siang. Apa kamu gak mau makan di kafe dekat sini?" Aku mau ajak kamu ke mall. Sekalian mau beli pakaian bayi sama skincareku. Sudah habis. Kenapa harus susah payah mengerjakannya sendiri sih? Kan banyak pembantu atau kamu beli di toko online saja. Aku lebih suka merepotkan diri." Marwah menggelengkan kepala. Dia tahu betul istri CEO itu hanya ingin mencari aktivitas positif. Soal uang dia tidak pernah pusing lagi. 1 jam setelah keduanya banyak berbelanja di mall, Safia mengajak Marwah makan di food court yang ada di sana. "Kenapa harus belanja banyak skincare sama makeup sisa?" Safia menyeruput lemon tea-nya. "Yah, kamu kan tahu sendiri. Godaan pria itu harta, tahta, dan wanita. Aku gak bisa tutup mata. Aku berusaha untuk merawat diri juga karena aku mencintai diriku. Aku lebih percaya diri dengan melihat diriku cantik." Marwah meletakkan es kopi yang baru selesai diteguknya. "Kamu benar sih. Suami kamu itu tampan, tajir. Pasti banyak yang ngincer." Tiba-tiba ponsel Marwah berbunyi. "Ya Allah!" Marwah mematikan ponsel itu. Safia yang sedari tadi memperhatikan area food court itu ramai beralih memandang sepupunya. "Wah, kok dimatiin?" Ia heran menyaksikan gelagat wanita bergamis ungu itu. Marwah menyimpan ponsel di meja. "Tadi Mas Yusuf
Pandangnya pada wanita bercadar hijau army itu. Aku agak takut, Sa. Takut menjalani hubungan yang lebih serius lagi. Marwah menghela napas. Wah, nggak semua cowok seperti Mas Adam. Aku tahu kamu masih terluka, tapi siapa tahu dengan kamu membuka hati, kamu menemukan kebahagiaan sama Mas Yusuf. Apa nggak terlalu cepat? Marwah juga suka dengan sikap pahlawan pria brewokan itu. Hanya saja Marwah masih merasa kalau dirinya tidak pantas untuk pria sebaik Yusuf. Lagi pula aku tidak menyukainya. Ah, yang benar. Safiyah tak yakin dari raut wajah Marwah. Aku mau fokus sama pekerjaanku sekarang saja. Lagi pula Mas Yusuf mungkin gak serius deketin aku. Siapa tahu dia mau dekatin kamu. Loh, kok aku dibawa-bawa sih? Mas Yusuf gak obsesi kok sama aku. Aku yakin dari caranya ngeliat kamu, dia suka sama kamu. Siapa sisa yang suka dengan janda yang gak bisa punya anak kayak aku? Ada kesedihan di mata almond Marwah saat dia mengingat ibu mertuanya bilang mandul. Safiyah menarik tangan Marwah, mengelus punggungnya. Wah, jangan terlalu merendah diri. Allah gak suka loh sama orang yang pesimis. Hidupmu tidak tergantung dari apa kata orang. Marwah tertunduk. Aku tahu, Sa, tapi capek gak sih hidup mengikuti standar orang lain? Kamu harus beginilah, begitulah. Aku sekarang ingin hidup dengan caraku sendiri dan yakin dengan kuasa Allah itu lebih tenang sih. Wah. Marwah tersenyum. Kamu benar, Sa, tapi aku merasa hubunganku dan Mas Yusuf itu tidak mungkin terjadi. Aku tidak mencintainya. Tanpa Marwah sadari ponsel tadi menyala. Yusuf mendengar semua pembicaraan mereka. Di balik telepon itu jelas ada kekecewaan yang dirasakan oleh Yusuf. Namun, apakah dia akan menyesal? Tentu tidak. Hari ini kamu menolakku. Besok kamu akan terpesona dengan apa yang ada pada diriku. Yusuf memandang ke dinding transparan. Pemandangan kota yang indah dan gedung pencakar langit siang itu cukup cerah. Secerah harapan Yusuf untuk menaklukkan janda solehah bernama Marwah. Tiba-tiba saja ada yang membuka pintu ruangan itu. Yusuf, kamu sudah bohong sama Mama. Mana calon istri yang ingin kamu bawa? 2 hari Mama masak enak, tapi gak ada titik terang dari kamu. Yusuf segera datang pada wanita parubaya dengan tubuh sintalnya. Membekap mulut sang ibu yang jelas membongkar kedoknya yang menjadi jomblo menahun. Ma, kenapa harus teriak-teriak? Yusuf menyeret ibunya masuk lebih dalam lagi ke ruangan itu. Kamu yang bikin kesabaran Mama habis. Yusuf menutup setiap jendela yang bisa ditonton karyawannya dari luar ruangan. Ma, jangan begini dong. Hilang wibawaku di kantor. Mama nggak mau tahu, kita pinang saja teman Mama. Lagi pula dia sudah janda beranak. Sang ibu hanya menekan karena dia tak mau anaknya jadi bujang lapuk. Astagfirullah, Ma. Jadi jomblo itu nggak dosa. Aku cuma belum punya pasangan. Itu bukan berarti aku nggak mau nikah. Aku akan menikah. Kapan? Sampai matahari terbit dari barat. Yusuf menyeringai tipis mendengar sang ibu yang emosional. Sabar dulu, Ma. Yusuf membawa ibunya ke sofa empuk berwarna hitam di pojok meja kerjanya. Sang ibu menatap dinding transparan itu dengan perasaan yang masih sangat gelisah. Ma, aku nggak mau Mama seperti ini. Coba tenang sedikit. Mama mau cucu. Kamu anak satu-satunya kami. Jelas Mama ingin yang terbaik untuk kamu. Sampai kapan kamu akan seperti ini? Ayolah move on. Ma, jangan bahas masa lalu lagi. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Ibunya memegang kedua bahu sang anak.
Kalau begitu kamu harus setuju untuk dijodohkan. Mama mau jodohin aku dengan janda ompong itu. Ya Allah, Mama serius. Mama banyak stok yang bisa ditawarkan untuk kamu. Yusuf menghela napas panjang. Memejamkan mata sebentar. Aku benar-benar sudah punya orang yang aku sukai. Mana? Yusuf mengeluarkan ponselnya dari saku celana. Dia orangnya. Sang ibu memperhatikan wajah wanita berhijab ungu itu. Cantik, tapi kenapa kamu tidak pernah mengenalkannya sama Mama? Aku memang suka padanya, tapi dia sulit untuk ditaklukkan. Itu. Apa dia janda yang kamu bilang waktu? Yusuf mengangguk. Dia sepupu Safia, tapi karena trauma dengan pernikahan, Marwah agak sulit untuk ditaklukkan. Aku butuh waktu. Bagaimana orangnya? Apa alasan dia bercerai? Apa pekerjaannya? Siapa orang tuanya? Ma, aku tahu menilai seseorang. Marwah adalah wanita tangguh. Dia sangat taat beribadah. Dia diselingkuhi suaminya. Dia jadi ketua yayasan As-Safiyah. Sang ibu berpikir sejenak. Dia memperhatikan kesungguhan di mata Yusuf. Pria berewokan itu semakin berharap jika sang ibu dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Ya sudah. Kalau kamu sudah berhasil mendapatkan hatinya, jangan lupa kenalkan sama Mama. Sang ibu mengelus kepala puteranya. Yusuf memeluk ibunya. Jangan terlalu panik, Ma. Semuanya insya Allah akan berjalan sesuai dengan waktunya. Tidak ada yang tidak mungkin. Sang ibu mengangguk. Mama, percaya dengan kamu. Berbekal kepercayaan dan juga doa dari sang bunda, Yusuf memantapkan hati mengejar si janda Marwah secara ugal-ugalan.